terasa sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara. Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, setiap perkara yang diajukan melalui gugatan akan melewati serangkaian tahapan yang diatur dalam HIR atau RPG dan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses ini dimulai sejak gugatan didaftarkan hingga akhirnya diputus oleh majelis hakim. Pada video ini, kita akan membahas tahap demi tahap proses pemeriksaan gugatan di pengadilan perdata, mulai dari pendaftaran perkara, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, sidang pertama yang diawali dengan mediasi, hingga proses jawab-menjawab. Kemudian ada pembuktian, kesimpulan, dan akhirnya putusan. Pemahaman yang runtut tentang alur ini sangatlah penting, baik bagi pihak yang berperkara, praktisi hukum maupun masyarakat umum. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana sebuah gugatan masuk ke sistem peradilan dan apa saja tahapan yang akan dilalui hingga hakim memberikan putusan. Pada tahap pertama dimulai dari pendaftaran gugatan. Pada tahap ini penggugat menyerahkan surat gugatan ke panitera yang berisi identitas para pihak, uraian fakta, dasar hukum, dan tuntutan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan pembayaran panjar biaya perkara. Ketika gugatan resmi tercatat dalam register, proses beracara dianggap telah dimulai dan penggugat diberi nomor register. Setelah gugatan terdaftar, ketua pengadilan melakukan penetapan majelis hakim dan menentukan hari sidang pertama. Penetapan ini menjelaskan siapa hakim yang akan memeriksa perkara serta jadwal yang akan dimulai persidangannya, serta jurusita dapat segera melakukan pemanggilan para pihak. Setelah majelis hakim terbentuk, proses berlanjut ke tahap pemanggilan para pihak. Pemanggilan ini dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti melalui surat panggilan resmi. Pemanggilan harus dilakukan secara patut, yakni disampaikan ke alamat yang benar, diterima langsung oleh penerima yang sah, dan memiliki tenggat waktu yang cukup sebelum persidangan berlangsung. Kegagalan memenuhi syarat pemanggilan dapat menyebabkan sidang ditunda atau bahkan dianggap tidak sah. Dengan demikian, tahap pemanggilan merupakan fondasi penting untuk menjamin bahwa para pihak hadir dan memperoleh kesempatan untuk yang adil dalam persidangan. Pada sidang pertama, setelah majelis hakim membuka persidangan, tahap awal yang wajib dilalui adalah mediasi. Ketentuan mengenai mediasi ini diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan mediator. Selama mediasi berlangsung, para pihak didorong untuk berdialog, mengidentifikasi titik masalah, dan mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Jika mediasi berhasil, kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi jika mediasi tidak mencapai kata sepakat, maka akan dilanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu pada proses pemeriksaan pokok gugatan. Jadi proses pembacaan gugatan itu merupakan tahap dalam persidangan yang dimulai setelah upaya perdamaian melalui mediasi telah dinyatakan gagal. Ini biasanya terjadi pada sidang kedua ataupun sidang lanjutan. Gugatan akan dibacakan secara resmi oleh pihak penggugat ataupun kuasa hukumnya di hadapan majelis hakim dan tergugat. Tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan secara formal dan jelas kepada tergugat mengenai seluruh materi isi tuntutan. Materi yang dibacakan merupakan surat gugatan secara keseluruhan
yang meliputi identitas para pihak, posita, dan petitum. Setelah dibacakan, majelis hakim akan mengkonfirmasi pemahaman tergugat. Proses ini dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada tergugat untuk menyiapkan dan menyampaikan jawaban gugatan pada sidang berikutnya, yang menjadi awal dari tahapan atau proses jawab jawab. Penggugat masih dimungkinkan untuk melakukan sedikit perubahan terhadap isi gugatan sebelum tergugat memberikan jawabannya. Setelah mediasi dinyatakan gagal, persidangan masuk pada tahap jawab-menjawab yang diawali dengan penyampaian jawaban tergugat. Nah, dalam jawaban ini tergugat menyampaikan 3 hal pokok. Yang pertama, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan. Yang kedua, dalil atau fakta baru yang memperkuat posisi hukumnya. Yang ketiga, eksepsi, yaitu keberatan formil seperti kompetensi pengadilan atau ketidakjelasan gugatan. Nah, jawaban ini menjadi dasar bagi penggugat untuk menyusun replik dan menentukan arah pemeriksaan berikutnya. Tahap selanjutnya adalah replik dan duplik. Replik ini merupakan tahap yang dilakukan setelah proses pengajuan jawaban tergugat di pengadilan. Replik adalah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya, diajukan secara tertulis maupun lisan untuk meneguhkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di pengadilan. Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya. Penggugat di dalam replik ini juga bisa mengemukakan sumber-sumber pendapat dari para ahli, kepustakaan, kebiasaan, doktrin, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah duplik. Duplik ini merupakan jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Duplik bisa diajukan secara tertulis maupun lisan. Duplik yang diajukan tergugat berisi peneguhan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat. Selanjutnya, duplik merupakan tahapan yang dimiliki oleh tergugat. Dalam membuat duplik, tergugat diharapkan dalil-dalilnya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dimuat dalam jawabannya. Menurut Sudikno Martokusuma, membuktikan dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam pembuktian, yang dibuktikan hanya peristiwa atau kejadian yang berdasarkan fakta. Hukum pembuktian termuat dalam pasal 282 sampai 314 RBG dan pasal 1865 sampai 1945 KUH Perdata. Selanjutnya, hakim akan memeriksa perkara untuk menentukan siapa pihak yang harus melakukan pembuktian. Dalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang menjadi perselisihan saja. Terdapat 5 alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu yang pertama, bukti surat tertulis yang berupa akta atau juga surat bukan akta. Yang kedua adalah saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri peristiwa tersebut, serta juga terdapat keterangan ahli. Yang ketiga yaitu persangkaan, yang keempat pengakuan, yang kelima adalah sumpah. Lalu selanjutnya yaitu setelah pembuktian yaitu kesimpulan. Kesimpulan perkara perdata dibuat oleh kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, yang masing-masing akan menjelaskan kesimpulan dengan bahasa dan versi mereka sendiri, baik itu penggugat ataupun tergugat, yang isinya menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Selanjutnya, kesimpulan ini akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusan bila mana analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum. Tahap selanjutnya yaitu putusan. Putusan merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara perdata, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana diwajibkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Putusan harus memuat kepala putusan, pertimbangan hukum, dan amar putusan sesuai ketentuan pasal 178 HIR dan atau pasal 189 RBG. Dalam tahap ini, hakim menilai seluruh alat bukti dan dalil para pihak sebelum menentukan apakah gugatan dikabulkan, ditolak,
atau tidak dapat diterima. Setelah putusan dijatuhkan, proses berlanjut ke tahap penutup yang meliputi pencatatan dan penandatanganan putusan sebagaimana diatur dalam pasal 184 sampai 195 HIR. Penyampaian salinan putusan kepada para pihak dalam waktu paling lambat 14 hari sebagaimana praktik peradilan berdasarkan pasal 196 HIR, serta pemberian kesempatan untuk mengajukan upaya hukum sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan atau Banding dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kasasi. Apabila tidak ada upaya hukum dalam tenggat yang ditentukan, putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 195 sampai pasal 208 HIR. Dengan demikian, tahap putusan dan penutup merupakan rangkaian final yang menandai selesainya pemeriksaan perkara perdata di tingkat pertama.